ikutin lagi dan ternyata motornya masuk ke sebuah tempat rumah yang gelap. Saya nggak tahu itu rumah apa kos-kosan. Loh, stop. Dia berhenti. Tempat apa sih mas? Rumah tapi kok kayak kos-kosan ya? Gelap gini ya. Loh, dia keluar. Cewek. Bal plastik yang tadi di sebelumnya di kita itu dikasih ke cewek itu. Oh, berarti itu fix dibeli tadi buat cewek ini. Dan pertanyaannya cewek ini siapa? Jahat banget. Tadi ketemu cewek di minimarket, sekarang di kos-kosan dia ngapain mas? Iya. Tapi masa sih dia sedekat itu sama cewek ini sampai ngasih baju yang sifatnya nih bajunya nih privacy banget gitu loh. Tapi sih dia gerak-geraknya itu kayak lagi nyembunyiin sesuatu gitu dan nggak mungkin dong kalau isinya itu cuma dalaman doang sampai dia takut-takutan gitu loh, kayak takut ketahuan gitu. Maksudnya dia apa? Mas jangan-jangan Jangan-jangan apa? enggak. Semoga ini pikiran gue dong dan enggak bener. Apa sih? Apa yang lo pikir di pikiran lo apa sih? Enggak. Maksudnya narkoba gitu? Masa sama saya pakai narkoba mbak? Enggak sih, maksudnya enggak kayak gitu, cuman Kalau sampai itu narkoba berarti di rumah kamu yang di gudang itu isi narkoba semua dong. enggak mas, kita kan belum tahu juga. Misalnya, pasti kamu mikir begitu kan? Semoga nggak benar-benar terjadi ya. Iya, semoga pikiran lo salah ya. Semoga pikiran gue salah dan ini nggak benar. Ayo kita keluar mas. Zia benar-benar lepas kendali dan akhirnya Zia ngelabrak si Sandi dengan cewek itu di kos-kosan itu. Ini siapa? Kok kamu kesini lagi sih ngikutin mas? Mas udah bilang kan kamu suruh pulang. Kamu di mana nih mas? Kamu jangan salah mas. Itu siapa? Mas. Langganan apa lagi? Coba jelasin dia siapa? Ya marah suaminya benar-benar kesel. Sampai ini ada suatu pernyataan yang mengejutkan dari cewek yang kita nggak tahu itu siapa. Dia bilang gini, Udah deh, mending kalian semua pada pergi deh. Buat malu aja dong, gue gak mau tahu urusan lo lagi deh. Gue udah gak mau lagi, udah gak mau lagi. Gara-gara kamu tau nggak? Lu nggak usah nyalain Mana aku udah bilang? Langganan apa mas? Ini uang tau gak uang ini buat nafkahin kamu juga. Tapi uang apa kamu ya? Iya uang. ngacauin semua. Tapi lo kerja apa? Lo tuh barang apa yang lo Lu kasih? aja nggak ngasih tau istri lo kerja apa. Gak perlu gue tahu. Mas udah bilang kamu pulang. Tinggal kamu. Ya kata mas. Kamu kan buat kata mas. Pulang. Kamu mau aku aduin sama ibu kamu. Aku gak mau pulang sebelum kamu jujur sama aku. Kamu pulang. Sampai kamu gak pulang. Lihat. Pulang. Pulang. Mas. Udah pulang sana. Minggir. Mas. Udah mama, masak aja. Mama. Tim kita udah ngikutin ya? Tim kita ngikutin naik motor ya? Kabarin dari mana ya? Yuk, gini, Sira, kamu masih mau lanjut ya? Mau sih. Kamu masih kuat? Ya, tim kita udah ngikutin nih. Yuk, dia naik motor. Yuk, kita lanjut naik mobil ya. Masih kuat ya? Ayo cepetan. Ayo cepetan. Mas itu dia kemana mas? Iya enggak, sekarang kita nggak tahu. Kita mesti karena tadi tim udah ngikutin duluan naik motor. Coba dong ditolong di kemana bener nggak jalan kita ke arah sini? Hah? Tapi benar, dibilang katanya ke sini. Nah itu motor ya mas? Iya, bener kan? Jadi kita nggak salah jalan. Ikutin. Oke. Kita berhenti di depannya. Loh. Itu ada cowok nyamperin. Siapa itu ya mas? Saya gak kenal sama dia. Lu nggak kenal cowok itu bener? Enggak, Hah? bukan mas. Loh, dia ngasih barang tuh. Barangnya dikasih tuh. Si Sandi itu kayak ngasih paket gitu ke si cowok itu dan habis itu cowok itu baru langsung pergi. Loh. Cowoknya pergi, laki lu masuk ke dalam lagi. Itu ngapain tuh? Dia selalu bawa tas itu ya? Hah? Selalu bawa tas itu? Itu isinya tasnya apa ya? Dan yang lebih kayak herannya lagi tuh kayak aneh gitu loh. Si Sandi masuk lagi ke minimarket cuma buat ganti baju doang.
Dan kenapa harus di minimarket coba buat ganti baju kayak gitu doang? Dia ganti baju lagi mas, mbak. Diganti baju lagi? Ganti baju yang tadi, yang pertama. Ini maksudnya apa sih? Gonta ganti baju foto model apa gimana sih? Dia pergi, ikutin lagi, ikutin. Mas, Ikutin. ini mas. Tapi lo gak kenal tuh, cowok yang tadi di minimarket barusan lo gak kenal? Nggak kenal mas. Hah? Nggak kenal. Nggak kenal atau temen dia gitu nggak kenal. Tapi kenapa selalu modusnya ketemu di minimarket ya? Sama cewek tadi juga di minimarket, depan minimarket. Kenapa harus minimarket gitu? Apa cuman kamuflase atau mungkin menyamarkan? Biar kayak karena seolah-olah minimarket itu tempat yang baik-baik aja, tempat yang aman. Tempat yang biasa gitu. Terus bawa kotaknya kotak hitam kayak gitu. Iya tadi Ayo, bungkusan Mas. apa tuh bungkusan hitam tadi ya? Nah, itu ngapain masuk ke gang sempit mas, mbak? Iya, dia masuk ke tempat sempit. Ya sekarang kita mobil kita udah nggak bisa masuk nih, udah. Kita nggak bisa ikutin mas. Ya nggak bisa, mau mobil kita segede gini, segede gaban nggak usah. Banget. Mobil kecil udah nggak bisa masuk ke situ. Ya udah sekarang gini aja, udah sekarang kita udah kehilangan jejak, kita udah nggak bisa ngelanjutin lagi. Ya sekarang, oke kita cerna satu-satu ya. Tadi dia ketemu cewek di minimarket, kita nggak tahu siapa, ceweknya buru pergi lagi. Tapi suami lo malah marah-marah, katanya urusan bisnis, urusan kerjaan. Terus tahu lo kerjanya dia adalah marketing di kantor. Terus dia tadi ke tempat rumah apa kos-kosan tadi, kita nggak tahu tuh cewek yang tadi. Ceweknya malah marah dan dia bilang tadi, aku juga nggak mau jadi pelanggan kamu, pelanggan. Cowok kamu kerja apa sih punya pelanggan cewek begitu malam-malam? Aku nggak tahu mas, aku cuma tahu di marketing, udah itu aja. Terus ketemu cowok yang tadi di depan minimarket juga lagi. Kita masih nggak bisa cari tahu mas. Nggak bisa, udah nggak bisa. Dia masuk ke jalan sempit, kita udah nggak bisa. Ya udah deh mas, kita pulang aja ke rumah ya mas. Aku takut suamiku pulang terus dia marah-marah. Oh pulang ke rumah sebelum suami, oh ya udah gini. Kita balik ke rumah aja Wang, kita balik ke rumahnya dia sebelum suaminya pulang. Jadi kamu harus sampai duluan ke rumah sebelum suami kamu. Nah, saya masih penasaran loh. Isi gudang yang nggak boleh masuk itu apa? Oh kita buka aja ya gudangnya. Gudangnya. Tapi kamu yakin nggak suami kamu bakal gimana nanti sama kamu? Kan suami kamu pernah ngancam kamu katanya kalau misalnya dibuka gudangnya nanti kamu bakal diceraiin. Padahal kamu baru nikah sebentar. Tapi kan saya istrinya dia mas, mbak. Saya harus tahu dong, dia harus transparan sama saya. Ya udah tapi kamu yang kita cuma nemenin doang ya, itu kamu yang buka ya. Iya. Ya udah yuk kita ke rumahnya aja. Lalu kita balik lagi ke rumahnya Zia. Karena Zia berpikir sebelum suaminya pulang dia harus sampai rumah duluan. Kamu turun duluan, kalau suami kamu motornya belum nyampe, kamu kasih tahu kita. Kita di mobil aja ya. Ya sebentar. Mas, mbak, suami saya belum Bener belum pulang. Lu awas ya, bener belum nggak ada motornya. Iya nggak ada motornya. Iya mas, mbak. Dan bener aja, sesampainya di situ motor suaminya belum ada. Kita beranikan masuk dan kita masih penasaran sama gudang yang katanya nggak boleh dibuka. Paket-paket misterius itu apa? Kita masuk, kita cari kuncinya. Ini gudangnya. Apa? Ini gudang yang saya curigai. Tapi saya nggak bisa buka. Saya nggak punya kuncinya. Gak tahu kuncinya di mana. Kuncinya selalu dia bawa. Coba di atas ada kuncinya nggak ya? Nggak ada. Ya, sekarang dikunci gimana kalau kita dobrak kan nanti suami kamu tahu. Iya. Aku juga takut mas. Ah, gue nggak berani ya. Tapi saya gimana mas? Suami. Oh, kita panik, kita bingung dan kita ditarik Zia untuk keluar lewat pintu samping, tapi kameramen kita masih ketinggalan. Dipo ketinggalan di dalam. Satu kameramen kita, ya si Dipo ketinggalan. Bener aja, kita ngintip dari samping dan si suami Sandi ini masuk. Suaminya benar-benar marahin Zia abis-abisan, dimaki-maki. Padahal mereka menikah belum sampai 1 bulan. Besoknya tuh baru sebulan. Ya, bentar-bentar kita masih tolong apa nggak sih? Ya. Si Dipo, kameramen ketinggalan di dalam, Dipo loh.
kameramen kita masih di dalam gimana nih? Loh kalau dia ke, waduh dia ke gudang lagi, Wah, mati deh. Ya, Dipo ketawa.